Belakangan ini, pro dan kontra terkait dengan keberadaan krematorium di Bali semakin membahana di sosial media. Apakah benar kremasi di krematorium mampu mengancam budaya Bali itu sendiri? Lalu bagaimana tanggapan Ida Pandita Acarya Nanda terkait proses kremasi dan krematorium yang berada di luar desa adat itu? Bersama saya Cerita Pekan Selobi Omnivora, tentu Selobi Omnivora Channel mengemasnya. Pemirsa, dilansir dari laman provinsibali.com, Ida Pandita Acarya Nanda mengatakan pengkritik krematorium tak sengaja ingin hancurkan Hindu. Mengapa? Tersurat jelas dalam laman provinsibali.com tersebut, Ida Pandita Acarya Nanda mengatakan, di zaman Kaliyuga ini banyak terdapat masyarakat yang iri ketika melihat tetangganya hidup sukses. Meskipun kesuksesan tersebut diraih dengan cara kerja keras, bahkan sampai mengadu nasib keluar kota hingga ke luar negeri. Selama merantau itu, tentu mereka cenderung tidak bisa menyamabraya atau mengikuti kegiatan di desa adat masing-masing, sebab terhalang waktu dan jarak. Sayangnya, hal inilah yang dijadikan senjata oleh umat-umat yang memiliki pikiran dengki, yakni diancam ketika mati nanti tidak akan diberikan setre atau kuburan dan ritual pengabenannya tidak akan dibantu. Sangat disayangkan hal seperti ini kerap terjadi. Bahkan mereka yang mentalnya lemah memilih berhenti dari pekerjaannya yang sudah mapan di luar kota, lalu pulang ke kampung halamannya menjadi pekerja serabutan, tidak lain hanya agar bisa mengikuti kegiatan di kampungnya, agar saat mati nanti mayatnya diperlakukan layak oleh kerama di kampungnya. Keadaan tersebut membuat umat Hindu tidak bisa maju, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan agama Hindu karena masalah ini. Menurut Ida Pandita Acarya Nanda, tidak bisa dipungkiri hal ini membuat umat berpikir bahwa agamanya tidak memberikan kebebasan. Mengubah sifat dengki masyarakat sangatlah sulit, maka solusinya adalah tempat krematorium yang dikelola oleh manajemen. Bahkan kalau bisa, setiap desa adat, khususnya di Denpasar, memiliki manajemen krematorium. Sebab di Denpasar banyak kaum urban. Bila ini terwujud, tentu pahala Denpasar sangat besar, karena selain menolong umat, juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Sebab menurut Ida Pandita Acarya Nanda, krematorium sama seperti ngaben. Di sana ada upacaranya, yang berbeda hanya tempatnya saja. Lalu, apakah ngaben di tempat krematorium tidak mengancam budaya Bali? Dikatakan bahwa agama hadir selalu memakai baju budaya, sementara melalui agama, budaya akan bermakna. Budaya itu apa? Lebih lanjut, Ida Pandita Acarya Nanda mengatakan, budaya tidak lain adalah gaya hidup umat manusia. Dari zaman Kertayuga hingga Kaliyuga, gaya hidup manusia tidak stagnan, selalu mengalami perubahan. Karena itu, jangan pernah ada kalimat budaya terancam. Sebab budaya memang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Ada peribahasa yang mengatakan, memang enak berenang-renang di lautan tradisi, tapi kalau sampai tenggelam, itu tolol namanya. Baik Ida, ketika seseorang sudah beragama, kemudian dia itu menjunjung tinggi budayanya, atau setindih terhadap adat istiadatnya, tetapi dia dihadapkan dengan problema waktu, di mana kita di Bali terkenal dengan sistem adat atau nyamabraya suka-duka yang begitu tinggi. Ketika tungku Banjar dia harus hadir, namun ketika profesinya menjadi seorang dokter atau apa yang mengusung waktu yang tinggi,
dia tidak bisa hadir mengusung budayanya. Jadilah ini perdebatan antara pekerjaan dengan budaya dan agamanya itu. Bagaimana menghadapi dilema itu yang memunculkan dia harus terlepas pisah daripada budaya aslinya itu sendiri, Dok? Ini apa yang kita warisi di Bali ini masih budaya agriculture, budaya pertanian, budayanya komunal, ya kan? Homogen. Sementara kita sekarang sudah heterogen dan budaya industri yang notabene efisien praktis. Tugas agama ya harus siap menadjustment, beradaptasi terhadap budaya menjadi tuntutan global ini. Pada sisi mana? Bukan pada sisi keyakinannya, bukan pada sisi tata nilai, ya. Ideologi, oke, ideologi akan bisa beradjustment nih, maka sesuaikan. Maka konsepnya apa? Kita udah diajarin deh kemulan kita. Trimurti, Utpati, Setiti, Perlina, kayangan tiga kita, Utpati. Ciptakan yang baru kalau memang dibutuhkan. Pelihara yang masih cocok, Perlina yang tidak. Oke, lebur yang tidak cocok. Kenapa kita sudah diajarkan relativitas di wilayah agama kita absolutkan? Coba kita lihat budaya Bali. Budaya Bali yang kita warisin ini tidak murni dari satu zaman. Jangan anti dengan perubahan. Tetapi ingat, kata Gandhi baik. Memang enak berenang di laut tradisi, tapi kalau sampai tenggelam tolol namanya. Budaya boleh berubah, tetapi yang harus tetap dipertahankan adalah esensinya atau ajaran agamanya. Dalam kremasi, apa esensinya? Yakni upakara itu sendiri. Karena itulah di tempat krematorium harus tetap ada ritual upakaranya. Selama ini tidak sedikit adanya pihak yang mengkritik adanya krematorium. Menurut ide Pandita, mereka merupakan orang yang tak sengaja ingin menghancurkan agama Hindu, sebab mereka hanya mengkritik tanpa memberikan solusi. Tepatnya, mereka yang suka mengkritik itu hanya orang-orang yang suka menyusahkan umatnya saja. Perlu diingat, krematorium bisa digelar di tegalan, lapangan, dan dimanapun, asalkan di tempat itu dibuatkan pura Prajapati. Krematorium hanyalah suatu istilah tempat untuk pembakaran jenazah yang berasal dari bahasa Inggris. Jadi pendekatannya itu harus multi-level atau pendekatannya dari berbagai sudut pandang. Dari segi pandangan teologi atau Weda, prosesi tersebut dilakukan untuk mengembalikan unsur Panjamahabhuta. Terdiri dari Pertiwi, Apah, Bayu, Teja, dan Akasa. Selain itu, kremasi yang disertai banten upakara juga bertujuan untuk penyucian Atman yang meninggal. Jadi dengan demikian, ada dua tujuan upacara pengabenan itu. Satu, mengembalikan unsur Panjamahabhuta melalui pembakaran. Dan dua, menyucikan Atman sehingga ada upacara ngaskara. Di Bali, model pengembalian Panjamahabhuta itu ada yang bernama tunon, berasal dari kata tunuan yang berarti membakar. Tentu, ketika membakar jenazah pasti disetre. Rentetan tunon harus diisi pancadatu atau mebumi suda. Sementara proses pembakaran itu ada dua, bisa dilakukan dengan cara pengabenan atau megingsan di geni. Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak sedikit yang melakukan proses pembakaran jenazah di luar desa adatnya. Hal ini biasanya terjadi karena orang tersebut kesepekang Banjar. Bisa juga hal itu dilakukan karena adanya orang luar masuk Hindu, tetapi tidak ikut medesa adat. Sehingga pengembalian proses Panjamahabhuta dilakukan dengan krematorium di rumah sakit atau lembaga yang menyediakan mesin pembakar mayat. Namun sepanjang umat Hindu yang melakukan krematorium itu disertai dengan upacara sesuai dengan standar agama, itu artinya tidak bertentangan. Hal yang dimaksud sesuai dengan standar agama adalah tetap melakukan prosesi memercikan Tirta Weda dan Tirta Widi pada jenazah. Tirta Widi merupakan air suci yang diambil dari sanggah ataupun merajan dan pura Kahyangan 3. Lebih lanjut, ide Pandita mengatakan, kalau kita tidak melakukan kremasi di desa, kadang-kadang desa akan menolak memberikan tirta Kahyangan 3. Bila itu terjadi, hal ini bisa ditangani dengan cara nyawang melalui sanggah surya agar tidak terlalu ribet. Sementara tirta Weda yang dibuat oleh Solingge harus berasal dari tangan Solingge.
Terkait kecintakaan desa adat, ketika ada warga dari sebuah desa adat melakukan krematorium di luar desa, dan ketika itu desa adat tidak ngedekulkul, maka krama desa tidak memiliki kewajiban untuk kecintakaan. Namun yang wajib kena cintaka hanya keluarga dekat orang yang dikremasi tersebut. Sesungguhnya krematorium tidak perlu terjadi sepanjang lembaga keagamaan kita yang disebut dengan desa adat bersikap adil dan dewasa. Awik-awik desa adat, menurut ide Pandita, harus dimodernisasi. Harus melihat perkembangan aktivitas kramanya. Upeti yang patut dipelihara, mari dipelihara. Tradisi yang tidak cocok di zaman ini harus dibina. Jangan korbankan krama hanya untuk melestarikan tradisi kuno yang sudah tidak cocok diterapkan di era modern ini. Demikian kata ide Pandita Jaya Acarya Nanda. Ketika agama yang harus dihadapkan dengan keterkaitan ragam budaya, di sini terjadi sedikit berbenturan ide, karena akan berbicara tentang Simodreste, Desa Kalapatra, dan juga lokal jenius, kearifan lokal. Bagaimana menyikapi ketika agama dimasukkan dalam skup budaya itu, ide? Sebenarnya begini, ada satu wacana bijak dari seorang ilmuwan bernama Paul Tillich ya. Nah, kalau kita simpulkan, tidak satu pun agama yang luput dari budaya. Tidak satupun agama yang luput dari budaya. Kemudian? Makanya dia agama tidak murni sebagai teologis. Dia adalah teoantropologi. Antro kan manusia, manusia kan budaya. Jadi dengan demikian, apa kata Paul Tillich? Melalui agama, budaya memperoleh makna. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Ya kan? Melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Tugas agama ya harus siap menadjustment, beradaptasi terhadap budaya, menjadi tuntutan global ini. Pada sisi mana? Bukan pada sisi keyakinannya, bukan pada sisi tata nilai, ya. Ideologi, oke, ideologi akan bisa beradjustment nih, maka sesuaikan. Maka konsepnya apa? Kita udah diajarin deh kemulan kita. Trimurti, Utpati, Setiti, Pralina, kayangan tiga kita, Utpati. Ciptakan yang baru kalau memang dibutuhkan. Pelihara yang masih cocok, Pralina yang tidak. Oke, lebur yang tidak cocok. Kenapa kita sudah diajarkan relativitas di wilayah agama kita absolutkan? Coba kita lihat budaya Bali. Budaya Bali yang kita warisin ini tidak murni dari satu zaman. Zaman apa aja itu, Dok? Mulai kita kembali masalah zaman pegunungan. Itu kan banyak sekali budaya Cina masuk ke situ. Akulturasi. Akulturasi, ya nggak? Coba lihat di Pura Bali Utara. Balingkang. Balingkang, kemudian sampai Tejo Kulo kan situ banyak kan? Ya, betul. Itu semua budaya-budaya yang kita adopsi dari luar. Sampai uang bolong sekalipun uang kepeng itu kita bukan milik kita itu. Memang bukan ya nggak? Akhirnya menjadi satu benda sakral di wilayah agama. Bagaimana mungkin terjadi? Akulturasi. Makanya sekarang kita terus akan terjadi. Jangan anti dengan perubahan. Tetapi ingat, kata Gandhi baik. Memang enak berenang di laut tradisi, tapi kalau sampai tenggelam tolol namanya. Tapi saya gini kan, hal-hal budaya yang memang memberikan Anda satu konsep, kemudian sebuah tatanan dan tuntun untuk pemerdekaan diri, itu yang dilanjutkan. Karena titik tolak berkebudayaan dalam bahasa Sanskerta, walaupun budaya juga Sanskerta, di situ ada namanya samskirti. Sam artinya gabungan, kirti artinya aktivitas-aktivitas mulia. Aktivitas-aktivitas mulia inilah sesungguhnya mengangkat harkat martabat Anda sebagai manusia. Karena alam sudah siap saji, apa yang disajikan oleh alam kemudian begitu juga Anda sajikan, Anda tidak punya peran di dalam persembahan Anda. Maka kan ada yang bilang, oh kita sederhana, patram, puspam, palam, toyang. Berarti peran manusia untuk memberikan nilai baru kepada patram, puspam itu di mana? Ya enggak? Betul. Berarti saya katakan, berarti kita mempersembahkan dari buah langsung dari pohonnya. Manusia apa yang dipersembahkan? Kan mengubah buah itu menjadi sebuah tatanan. Baik. Disinilah samskirti, memberikan nilai baru, memberikan nilai asas manfaat, sehingga di situ manusia bisa melakukan pemerdekaan diri. Kembali ke teknik yang lebih luas, yakni melepas kemelekatan dan mengisi ruang-ruang kosong itu ya. Berarti kita boleh berakulturasi selama itu adalah ruang kosong yang belum tersentuh ranahnya seperti itu ya. Baik pemirsa, demikianlah kumpulan rekam jejak media terkait dengan keberadaan krematorium yang mengalami pro dan kontra di tengah pemikiran masyarakat Bali saat sekarang ini. Budaya boleh berubah, tetapi yang harus tetap dipertahankan adalah esensi atau ajaran agamanya. Dan dalam kremasi atau pengabenan, esensinya adalah
upekara atau Banten itu sendiri yang merupakan yantra atau simbol daripada suatu bentuk persembahan masyarakat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh umat Hindu sedharma yang mendengarkan pada kesempatan kali ini Selobi Omnivora Channel. Akhir kata, saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.